Goku diam-diam melihat Jiren yang terus bermeditasi. Goku mengatakan bahwa dirinya masih bisa bertarung. Sadar bila Goku sedang kelelahan diakibatkan pertarungannya melawan Jiren, Musko Kaioshin dari Semesta 3 memerintahkan petarungnya untuk menyerang Goku. Koitsukai, Pankea, dan Borareta pun langsung menyerang Goku. Piccolo tersadar bila Goku sedang berada dalam bahaya. Piccolo menyuruh Gohan pergi membantunya, namun Gohan yakin bila ayahnya akan baik-baik saja. Gohan menyarankan Piccolo untuk berkonsentrasi pada pertempuran mereka melawan Saonel dan Pilina saja. Di tempat lain, Caulifla dan Kale membahas pertarungan antara Goku dan Jiren, yang mana itu membuat Caulifla merasa bersemangat akan potensi dirinya sebagai bangsa Seiya seperti Goku. Kedua wanita Seiya itu pun kemudian ditemukan oleh Mona dari Semesta 4. Caulifla bersiap untuk melawan Mona dan memberitahu Kale untuk tidak ikut campur, tetapi Kaba muncul dan memberitahu Kale serta Caulifla bahwa ia akan melawan Mona sendirian. Kaba menyuruh Caulifla dan Kale untuk beristirahat saja. Caulifla yang sadar bila staminanya belum pulih pun menuruti permintaan Kaba. Bagi Kaba, kekuatan Caulifla dan Kale dapat membantu Semesta 6 mencapai kemenangan. Maka dari itu, Kaba akan melakukan segala hal agar duo wanita Seiya tersebut kembali pulih. Kaba kemudian berubah menjadi Super Seiya dan memulai pertarungannya dengan Mona. Namun serangan dari Kaba tak berdampak apapun dan hanya membuat Mona malah semakin marah. Mona kemudian memperbesar tubuhnya dan menjadi bola raksasa. Mona menyerang Kaba hingga Kaba kembali ke bentuk normalnya. Untuk menghindari serangan Mona berikutnya, Kaba menembakkan Ki Blast untuk mendorong dirinya agar terhindar dari serangan. Tetapi Mona mengejarnya dan menyerang Kaba kembali hingga ia terdorong ke tepi arena. Kaba kemudian memancing Mona untuk menyerangnya. Berharap Mona akan terjatuh dari arena, Mona dengan cepat bereaksi dan berbalik ke arah Kaba. Dan itu membuat Kaba terjatuh dari arena. Kaba merasa kesal akan dirinya sendiri karena tidak bisa menguras stamina lawan sama sekali. Beruntung, sebelum jatuh sepenuhnya, Kaba berhasil ditangkap oleh Vegeta. Dilanjutkan dengan Vegeta yang menembakkan Ki Blast pada Mona. Kaba berterima kasih kepada Vegeta karena telah menyelamatkannya. Tiba-tiba Vegeta memukul perut Kaba. Vegeta mengatakan bahwa ia tidak menyelamatkannya. Vegeta hanya tidak tahan melihat seorang bangsa Seiya yang begitu lemah. Vegeta bertanya kepada Kaba apakah ia berencana untuk kalah tanpa memenuhi janjinya yang sudah ia buat, yang dimana Kaba sendiri pernah berjanji pada Vegeta untuk mengajaknya pergi ke planet Sadal di Semesta 6. Kaba dengan murung menjawab bahwa salah satu dari semesta akan dilenyapkan, maka janji tersebut tidak akan bisa ia tepati. Namun Vegeta menolak hal tersebut. Vegeta mengatakan bahwa ia akan menggunakan Super Dragon Ball untuk menghidupkan kembali Semesta 6 andai Semesta 7 keluar sebagai pemenangnya. Kaba sangat senang mendengar gurunya berkata demikian. Kaba juga menjanjikan hal yang sama jika Semesta 6 keluar sebagai pemenang. Tetapi dengan lantang, Vegeta berteriak jika dirinya lah yang akan memenangkan turnamen kekuatan bukan Semesta 6 atau siapapun. Terakhir, Vegeta mengatakan pada Kaba untuk bertarung sebagai bangsa Seiya yang terhormat. Vegeta pun pergi. Frieza yang tak jauh dari tempat Vegeta dan Kaba tanpa sengaja mendengar percakapan mereka berdua. Frieza menyebut ikatan antara guru dan murid dari bangsa Seiya sangatlah menjijikan. Kaba bersiap untuk melawan Mona kembali. Sambil terus menyerang Kaba, Mona menghina gurunya, Vegeta, dengan menyebutnya seorang pengecut. Mona mengatakan bila setelah Kaba dikalahkan, maka ia akan mengincar Vegeta, dan dilanjutkan dengan menjatuhkan Kale dan Caulifla dari arena. Kaba yang marah mendengar ucapan dari Mona membuatnya mampu mencapai wujud Super Saiya 2.
Dengan wujud Super Saiyan 2-nya, kali ini Kaba mampu melayangkan pukulan yang sangat kuat terhadap Mona. Dengan dorongan energi yang sangat kuat, Mona pun berhasil dikeluarkan dari arena. Vegeta yang melihat Kaba memenangkan pertarungan secara diam-diam memuji muridnya tersebut. Untuk menguji kekuatannya, Vegeta bersiap untuk menyerang Jiren, akan tetapi ia dihadang oleh Toppo. Vegeta menyatakan bahwa ia tidak tertarik pada orang terkuat kedua. Toppo balas menyindir bahwa Vegeta juga adalah orang terkuat kedua. Mereka berdua pun beradu pukulan. Kaba mencari Caulifla dan Kale, tetapi ia dihadapkan dengan Frieza yang dengan sinis menantang Kaba untuk bertarung. Kaba pun menerima tantangan dari Frieza, namun dengan mudah Frieza memblokir setiap pukulan dari Kaba. Frieza memberitahu Kaba bahwa meskipun ia menyukai lawan yang kuat, Frieza sangat membenci bangsa Seiya. Frieza mengatakan setelah ia mengalahkan Kaba, Frieza akan bermain dengan Caulifla dan Kale. Kaba dengan marah langsung berubah ke wujud Super Saiyan 2 dan menembakkan Gallic How-nya. Namun serangan tersebut tidak berdampak apapun. Dalam wujud Golden-nya, Frieza menyiksa Kaba dengan rentetan Death Beam. Frieza kemudian menembakkan sebuah ledakan besar yang menjatuhkan Kaba keluar dari arena. Champa sangat kesal terhadap Frieza karena menyerang Kaba saat ia kelelahan. Di dalam hatinya, Frieza mengungkapkan rencananya untuk mendapatkan Super Dragon Ball dan mengendalikan para dewa. Vegeta melanjutkan pertarungannya dengan Toppo yang tanpa sengaja ia kembali berdampingan dengan Goku yang terdorong oleh serangan dari robot semesta 3. Goku mengatakan saat ini ia sedang memulihkan staminanya. Goku memberitahu Vegeta bahwa Kaba telah kalah. Vegeta tidak peduli akan hal tersebut karena dirinya sendirilah yang akan memenangkan turnamen. Vegeta mengatakan bahwa bangsa Seiya akan terus hidup. Goku setuju dan keduanya pun melanjutkan pertarungan masing-masing. Goku kemudian diserang oleh ketiga robot dari semesta 3. Beruntung ia diselamatkan oleh Caulifla. Hal ini Caulifla lakukan sebagai pembayaran atas bantuan Goku sebelumnya pada Hit dan Semesta 6. Goku mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Caulifla. Caulifla pun berubah ke wujud Super Saiyan 2. Caulifla menantang Goku untuk bertarung dengannya. Caulifla menyalahkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Hit dan Kaba agar tidak tersingkir. Caulifla ingin menjadi lebih kuat dan menyadari jika Goku adalah satu-satunya orang yang dapat membantunya bertambah kuat. Caulifla pun meminta Goku untuk mengajarinya bagaimana cara menjadi Super Saiyan 3. Goku pun setuju untuk mengajarinya. Caulifla bertanya pada Goku mengapa ia tidak berubah menjadi Super Saiyan. Goku menjawab bahwa dirinya masih kelelahan diakibatkan pertarungan sebelumnya melawan Jiren. Goku dan Caulifla pun mulai bertarung. Caulifla dengan Super Saiyan 2-nya tidak bisa menyerang Goku yang padahal Goku bertarung hanya dengan wujud normalnya. Ini membuktikan bahwa pengalaman dan teknik bertarung dari Goku jauh di atas Caulifla. Namun meski begitu, Caulifla yang memang dari awal mempunyai potensi sedikit demi sedikit mulai mengungguli Goku. Tak ingin keluar dari arena sebelum mengerahkan seluruh kekuatannya, Goku meningkatkan kekuatannya dengan berubah ke wujud Super Saiyan 2. Kali ini, Goku dan Caulifla pun bertarung dengan seimbang.
Goku terkesan dengan peningkatan Caulifla. Caulifla sangat bersemangat untuk mengalahkan Goku dan mencapai wujud Super Saiyan 3-nya. Kale yang dari tadi memperhatikan pertarungan antara Goku dan Caulifla diundang oleh Goku dan Caulifla untuk bergabung dalam pertarungan. Sehingga dengan begitu mereka berdua dapat mencapai wujud Super Saiyan 3 bersama-sama. Kale sangat senang karena bisa bertarung bersama Caulifla. Kale berubah menjadi Super Saiyan dan terus menyerang Goku bersama Caulifla. Dengan kombinasi serangan mereka, keduanya terus-menerus menekan Goku. Kaioshin semesta 7 khawatir bahwa bertarung melawan dua Super Saiyan adalah sebuah ide yang buruk. Tapi Krillin mengatakan bahwa Goku selalu menempatkan dirinya ke dalam situasi yang kritis untuk meningkatkan kekuatannya, karena itulah cara bertarung Goku. Goku berhasil bertahan meski diserang habis-habisan oleh Caulifla dan Kale. Muten Roshi bertanya apakah Goku sedang berada dalam keadaan Ultra Instinct lagi. Whis mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena teknik tersebut sangat sulit dicapai bahkan bagi dewa penghancur sekalipun. Namun meski begitu, insting bertarung Goku semakin kuat karena serangan dari Caulifla dan Kale. Caulifla dan Kale pun menembakkan serangan energi ke arah Goku, tetapi Goku memblokir serangan energi tersebut dengan auranya dan menjadi Super Saiyan 3. Menurutku, form atau wujud dari Super Saiyan 3 adalah wujud yang paling keren dan beda sih, dengan desain dada yang lebih bidang, tatapan lebih tajam, dan rambut terurai panjang menambah kesan sangar dan ganas pada diri Goku yang memang jarang terlihat serius dalam pertarungan. Ya, meskipun kini peran dari wujud Super Saiyan 3 sebagai bentuk perubahan terkuat dari Goku sudah tergantikan dengan wujud Super Saiyan Blue atau Ultra Instinct ya guys. Bukan hanya saat melawan Kale dan Caulifla, di versi manganya Goku sendiri menggunakan wujud Super Saiyan 3 saat berhadapan melawan Toppo, dan lanjut ditunjukkan juga saat Goku merekrut Android 17 agar ikut serta dalam turnamen kekuatan. Kalau kalian lebih menyukai bentuk Super Saiyan yang mana? Goku berterima kasih kepada Caulifla dan Kale. Goku mengatakan bahwa ia bisa merasakan kekuatan yang besar meluap di dalam tubuhnya dikarenakan pertarungannya melawan Kale dan Caulifla. Caulifla dan Kale kagum pada kekuatan besar dari Super Saiyan 3. Namun Goku segera kembali ke bentuk Super Saiyan 2-nya karena staminanya masih belum cukup untuk mempertahankan wujud Super Saiyan 3. Caulifla bertekad untuk mengalahkan Goku bersama Kale dan menjadi Super Saiyan 3. Tak ingin kalah, Kale meningkatkan kekuatannya menjadi Super Saiyan yang mirip dengan legend dari Super Saiyan milik Broly. Namun kali ini, Kale dapat mengendalikan kekuatan tersebut berkat Caulifla yang menyadarkannya. Kale dan Caulifla pun melanjutkan pertarungannya melawan Goku. Frieza terlihat menembakkan serangan secara acak. Dispo yang tak jauh dari tempat Frieza mengatakan bahwa ia tidak ingin berurusan dengan Frieza saat ini dan memutuskan untuk mundur. Frieza dihadapkan oleh Kato Pesra. Kato Pesra memperkenalkan dirinya sebagai polisi dari semesta 3. Ketika Kato Pesra hendak akan berubah, ia disingkirkan oleh Kale yang mencoba mendorong Goku keluar arena. Namun Goku memukul mundur Kale dengan tembakan kiblas dari kakinya. Frieza mengatakan pada Goku jika sekarang dirinya lah yang akan melawan Caulifla dan Kale. Caulifla hendak menyerang Frieza sebagai balas dendam karena sudah menjatuhkan Kaba. Lalu Frieza mencoba membalasnya, akan tetapi Frieza dihentikan oleh Goku yang mengatakan bahwa ini masih gilirannya. Frieza pun menurut sebab ia senang bila melihat bangsa Seiya saling bertarung satu sama lain. Dengan kombinasi yang hebat, Caulifla dan Kale memaksa Goku menggunakan Super Saiyan God-nya. Kali ini, Goku mampu memojokkan Caulifla dan Kale.
Goku mengungkapkan bahwa meskipun Caulifla dan Kale itu kuat, mereka berdua masih harus banyak berlatih. Caulifla menyadari bahwa mereka berdua sudah bukan tandingan Goku lagi. Caulifla memberitahu Kale untuk menggunakan benda yang mereka terima dari Champa sebelum turnamen. Saat Goku menembakkan Kamehameha-nya pada Caulifla dan Kale, mereka berdua diselimuti oleh cahaya hijau. Ya, ternyata Caulifla dan Kale menggunakan anting Potara yang telah Champa berikan. Dengan tubuh dan kepribadian baru, serta kekuatannya yang meningkat pesat, Caulifla dan Kale menggunakan nama Kefla sebagai nama dari gabungan mereka. Kefla melesat ke arah Goku dan terus-menerus menyerang Goku. Goku berkomentar bahwa Kefla jauh lebih kuat daripada Caulifla dan Kale secara individu. Beerus sangat marah karena Champa telah curang. Beerus menyatakan bahwa anting Potara adalah sebuah alat untuk menambah kekuatan dan itu termasuk melanggar aturan. Namun kedua Zeno mengatakan bahwa penggabungan itu luar biasa. Alhasil Daishinkan menyatakan bahwa penggunaan Potara tidak lagi melanggar aturan. Beerus dengan senang hati merenggut Potara dari telinga Kaioshin dan hendak akan memberikannya pada Android 17 dan Android 18. Whis memperingatkan Beerus bahwa menggabungkan dua petarung dengan Potara memiliki resiko untuk kehilangan dua petarung sekaligus. Tak ingin petarungnya cepat berkurang, Beerus pun tak jadi memberikan anting Potara tersebut. Berbeda dengan Semesta 2, Helles setuju untuk menggunakan Potara dan membuat petarungnya Zarbuto dan Rabandra menyatu. Namun saat mereka akan memakai anting Potara, Zarbuto dan Rabandra ditabrak oleh Kefla yang kemudian menghancurkan anting Potara milik Semesta 2. Goku melanjutkan perjuangannya melawan Kefla yang tak henti-hentinya mendesak Goku. Merasa dirinya akan kalah bila tak mengeluarkan seluruh kekuatannya, akhirnya Goku berubah ke wujud Super Saiyan Blue. Kefla dengan gembira mengatakan jika ia memang menunggu Goku menggunakan Super Saiyan Blue-nya. Tak ingin kalah, Kefla memutuskan untuk bertarung sungguh-sungguh dengan wujud Super Saiyan-nya. Pertarungan antara Goku dan Kefla pun dimulai. Vegeta yang dari tadi terus mengkhawatirkan Goku tersenyum karena kini rivalnya tersebut telah kembali menggunakan Super Saiyan Blue sebagai tanda bila stamina Goku mulai pulih. Goku kembali meningkatkan kekuatannya dengan menambahkan Kaioken pada Super Saiyan Blue. Beerus sangat khawatir dengan Goku yang terlihat memaksakan dirinya sendiri. Baik Goku dan Kefla, mereka berdua terus meningkatkan kekuatannya. Akhirnya Goku pun berhasil mendaratkan pukulan yang telak pada Kefla. Namun berkat ketangguhannya, Kefla mampu kembali bangkit. Saat Goku menembakkan Kamehameha-nya, Kefla tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menendang Goku dengan cukup keras. Goku pun kembali ke wujud normalnya. Ketika Goku terbangun dengan niat untuk melanjutkan pertarungan dengan tubuhnya yang sudah tak berdaya, Kefla dengan senang hati menembakkan rentetan energi kiblas pada Goku. Namun bukannya mengenai Goku, seluruh serangan energi tersebut ditangkis oleh Goku. Ya, pertarungan sengitnya melawan Kefla membuat Goku masuk kembali ke dalam kondisi Ultra Instinct. Kefla kembali menyerang Goku dengan rentetan energi kiblasnya. Namun lagi-lagi Goku berhasil menghindari semua serangan tersebut.
Kefla yang menatap mata perak Goku membuatnya terkejut dan khawatir. Whis berkomentar jika Goku kembali melampaui batasannya sendiri dan sekali lagi mencapai Ultra Instinct karena didorong oleh kekuatan Kefla, yang mana itu sebanding dengan Genki Dama yang sebelumnya menghantam Goku. Berbeda dengan Ultra Instingnya saat melawan Jiren yang hanya terdiam dan fokus bertarung saja, kali ini Goku memiliki kendali atas kekuatan tersebut. Goku dapat dengan bebas mengerahkan energinya dan berbicara secara normal. Goku memberitahu Kefla bahwa mulai saat ini Kefla tidak dapat mengalahkannya. Kefla yang memiliki darah bangsa Seiya tentu sangat bersemangat saat berhadapan dengan lawan yang tangguh. Kefla kembali meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiya 2. Ia sangat senang terlahir sebagai bangsa Seiya yang sangat kuat. Goku mengambil posisi bertarung dan akan memulai pertarungannya kembali dengan Kefla. Meski telah berubah ke wujud Super Saiya 2, Kefla tak mampu melayangkan satu serangan pun pada Goku. Vegeta yang menonton pertarungan antara Goku dan Kefla seketika menyadari bahwa tubuh Goku bereaksi sendiri. Ia teringat dengan apa yang dikatakan Whis selama pelatihan untuk tidak berpikir sebelum menyerang agar kecepatan refleks mereka tidak terbatas dan melatih seluruh bagian tubuh serta indera mereka agar dapat bereaksi sendiri. Dan bila mereka berhasil, maka Goku dan Vegeta dapat menghindari segala macam serangan. Dari ucapan Whis, kita sudah tahu bila teknik Ultra Instinct lebih cocok untuk Goku ya guys, yang dimana Goku sendiri memiliki gaya bertarung yang selalu membiarkan tubuhnya bergerak secara alami. Sedangkan Vegeta selalu berpikir sebelum menyerang dikarenakan dirinya memang selalu menganalisa kemampuan lawan saat bertarung. Kefla masih tak mampu mengenai Goku dengan serangannya. Dengan santai, Goku melancarkan serangan dari matanya. Kefla kemudian bangkit kembali. Ia mengatakan bahwa meski reaksi dan gerakan Goku sangat hebat, serangannya terlalu lemah. Jiren merasakan kekuatan Goku dan terbangun dari meditasinya. Kefla terus meremehkan Goku karena memiliki serangan yang lemah, namun Goku mengabaikan hal tersebut dan langsung menyerang Kefla terus-menerus. Namun lagi-lagi, Kefla kembali bangkit. Whis mengatakan bahwa Kefla memiliki ketahanan yang luar biasa dan Goku belum dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan dari Ultra Instinct saat menyerang. Menurut Whis, pikiran Goku masih terfokus pada lawan dan tidak menyerahkannya pada insting, sehingga Goku masih belum dapat memisahkan pikiran dari tubuhnya dan malah terus memikirkan serangan yang efektif pada Kefla. Goku diam-diam memikirkan hal yang sama, dan setelah mendapatkan jawabannya, Goku menyatakan bahwa pertempuran ini akan ia akhiri dengan serangan selanjutnya. Kefla yang marah mendengar hal tersebut memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan yang ia miliki. Kefla menciptakan laser besar dengan energinya yang menyebar ke seluruh arena turnamen sambil mengisi energi Kamehameha-nya dan menghindari semua serangan energi laser dari Kefla. Goku terus maju mendekati Kefla dan berhasil mengeluarkan Kefla dari arena. Dengan tersingkirnya Caulifla dan Kale, semesta 6 pun hanya menyisakan 2 petarung saja, di antaranya Sawanel dan Pilina.
Whis memuji Goku karena pemikirannya yang cerdas dengan memilih Kamehameha sebagai serangan terakhirnya, yang mana serangan itu dapat ia fokuskan untuk menyerang karena tubuhnya secara naluriah akan menghindari serangan apapun. Muten Roshi dan Tien berkata bahwa Goku tidak akan bisa menggunakan taktik yang sama lagi kecuali ia bisa menyerang berdasarkan instingnya. Whis mengatakan bahwa itu jauh lebih sulit untuk dilakukan karena semua orang selalu berpikir tentang serangan apa yang efektif dan tidak membiarkan instingnya yang menentukan. Goku yang kelelahan pun kembali ke wujud normalnya. Frieza yang memperhatikan pertarungan tersebut dari awal mengatakan bahwa dengan kekuatan ultra insting milik Goku, ia masih membutuhkan Goku untuk menjalankan rencananya. Vegeta frustasi dan marah karena dilampaui kembali oleh Goku. Vegeta menyatakan bahwa ia juga akan menguasai Ultra Instinct sebelum Goku berhasil menguasainya. Turnamen kekuatan pun tersisa 17 menit.